Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Produk Bersama dan Produk Sampingan. Saya Nifa Mera dengan NIM 3719156 akan membacakan materi yang pertama, yaitu definisi biaya bersama. Biaya produk bersama adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Materi selanjutnya yaitu karakteristik produk bersama. Produk bersama dan produk sekutu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, harga jual produk bersama atau produk sekutu relatif tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Yang ketiga, dalam mengolah produk bersama tertentu, produsen tidak dapat menghindari diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama jika ia ingin memproduksi hanya salah satu di antara produk bersama tersebut. Dalam perusahaan daging kalengan misalnya, setiap kali penyembelihan sapi akan diperoleh daging, kulit, dan lemak. Jadi kalau produsen hanya ingin mengolah daging saja, tidak ia harus memanfaatkan kulitnya atau dibuat makanan atau juga dibuat dalam bentuk kulit. Materi selanjutnya yaitu metode biaya bersama. Yang pertama yaitu metode nilai jual relatif. Metode ini banyak digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama. Dasar pikiran metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada produk yang lain, hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk produk tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan produk yang lain. Oleh karena itu, menurut metode ini, cara yang logis untuk mengalokasikan biaya bersama adalah berdasarkan pada nilai jual relatif masing-masing produk bersama yang dihasilkan. Saya akan membacakan materi bagian B, yaitu metode satuan fisik. Metode satuan fisik mencoba menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Dalam metode ini, biaya bersama dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik, yaitu kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Koefisien fisik ini dinyatakan dalam satuan berat, volume, atau ukuran yang lain. Dengan demikian, metode ini menghendaki bahwa produk bersama yang dihasilkan harus dapat diukur dengan satuan ukuran produk yang sama. Jika produk bersama mempunyai satuan ukuran yang berbeda, harus ditentukan koefisien ekuivalensi yang digunakan untuk mengubah berbagai satuan tersebut menjadi satuan ukuran yang sama. Untuk menggambarkan pemakaian metode ini, misalkan 10.000 barel minyak mentah diolah dalam proses penyulingan. Hasil produksi pengolahan tersebut setelah dikurangi dengan kerugian sebanyak 200 barel atau akibat susut atau hilang dalam proses, tampak dalam gambar 114 sebagaimana yang ada di gambar. Jika persentase di atas sama dalam setiap proses produksi, maka hal ini dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya bahan baku yang dipakai. Upah langsung dapat juga dialokasikan dengan memakai persentase tersebut, kecuali bila ada metode lain yang lebih teliti. Misalkan, selama pengolahan 10.000 barel minyak mentah tersebut, harga pokok bahan baku yang dipakai berjumlah Rp15.000. Alokasi harga pokok bahan baku tampak dalam gambar 11.5 berikut ini. Tata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Pada umumnya, metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses bersama tetapi mutunya berlainan. Dalam metode ini, harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan
proporsi kuantitas yang diproduksi. Jalan pikiran yang mendasari pemakaian metode ini adalah karena semua produk dihasilkan dari proses yang sama. Maka tidak mungkin biaya untuk memproduksi satu satuan produk berbeda satu sama lain. Contoh 4 bisa kita lihat perusahaan penggergajian kayu menghasilkan berbagai macam mutu kayu. Data kegiatan perusahaan selama satu periode akuntansi adalah sebagai berikut. Yang A, jumlah produksi 762 meter kubik, biaya bersama, dan kemudian rata-rata biaya per 1000 meter kubik sama dengan 30.000. Rata-rata per 1000 meter kubik digunakan untuk menghitung harga pokok berbagai macam kayu yang mempunyai mutu yang berbeda-beda sesuai dengan proporsi kuantitasnya masing-masing disajikan dalam gambar 11.6. Bisa kita lihat di gambar. Kemudian metode rata-rata tertimbang. Jika di dalam metode rata-rata biaya persatuan dasar yang dipakai dalam mengalokasikan biaya bersama adalah kuantitas produksi, maka dalam metode rata-rata tertimbang, kuantitas produksi ini dikalikan dulu dengan angka penimbang dan hasil kalinya baru dipakai sebagai dasar alokasi. Penentuan angka penimbang untuk tiap-tiap produk berdasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan perbedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk tiap jenis produk yang dihasilkan. Jika yang dipakai sebagai angka penimbang adalah harga jual produk, maka metode alokasinya disebut metode nilai jual relatif. Kemudian contoh 5, biaya bersama yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi berjumlah Rp64.500.000. Jumlah produk yang dihasilkan dan angka penimbang tiap produk disajikan dalam gambar 11.7. Nama saya Hana Afifah, NIM 3719151. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu yang pertama, definisi produk sampingan. Istilah produk sampingan atau by-product umumnya digunakan untuk mendapatkan suatu produk dengan total nilai yang relatif kecil secara simulatif atau bersamaan dengan suatu produk lain yang total nilainya lebih besar, atau produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitatifnya lebih rendah dibandingkan dengan produk utama. Yang kedua yaitu karakteristik produk sampingan. Produk sampingan dapat digolongkan sesuai dengan dapat tidaknya produk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama atau main product. Adapun karakteristik dari produk sampingan yaitu produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Yang kedua, produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah akan produk utama. Contohnya yaitu produk sampingan yang tidak memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah dari produk utamanya terdapat dalam proses penggilingan gabah. Atau contoh lainnya itu berupa menir dedak dapat langsung dijual setelah terpisah dari beras. Yaitu yang ketiga, metode produk sampingan. Biaya produk gabungan tidak dialokasikan pada produk sampingan. Semua pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk sampingan akan dikredit ke pendapatan atau biaya produk utama. Metode untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk utama dan produk sampingan. Metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, metode-metode yang tidak mencoba menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaannya, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurang biaya produksi. Metode ini biasa disebut dengan metode tanpa harga atau non-cost method. Yang kedua, metode-metode yang mencoba mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampingan. Harga pokok persediaan biaya yang dialokasikan tersebut, metode-metode ini dikenal dengan nama metode harga pokok atau cost method. Ketiga yaitu metode-metode tanpa harga pokok. Beberapa metode perlakuan terhadap pendapatan penjualan produk sampingan. Yang pertama yaitu pendapatan penjualan
produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Yang kedua, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Yang ketiga, pendapatan penjualan produk diperlakukan sebagai pengurangan harga pokok penjualan. Yang keempat, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurangan total biaya produksi. Selanjutnya yaitu pendapatan penjualan produk sampingan. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlukan sebagai pendapat di luar usaha. Dalam metode ini, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan dikurangi dengan penjualan returnya, dicatat dalam rekening pendapatan penjualan produk sampingan, dan pada akhir periode akuntansi ditutup ke rekening rugi laba. Rekening pendapatan penjualan produk sampingan dicantumkan dalam laporan laba rugi dalam kelompok penghasilan di luar usaha atau other income. Contohnya yaitu bentuk laporan laba rugi perusahaan yang menghasilkan produk utama dan produk sampingan. Yang pendapatan penjualan produk sampingan diperlukan sebagai penghasilan di luar usaha. Metode ini tidak mencoba menentukan harga pokok produk sampingan. Metode ini cocok digunakan dalam perusahaan yang pertama, yang memiliki nilai produk sampingan yang tidak begitu penting atau tidak dapat ditentukan. Yang kedua, penggunaan metode yang lebih teliti memerlukan biaya yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Yang ketiga, saat terpisah produk sampingan dan produk utama tidak begitu jelas, dan pembebanan harga pokok produk sampingan kepada produk utama tidak mengakibatkan perbedaan yang mencolok pada harga pokok produk utama. Baiklah, saya Dede Adisa, NIM 3719154, akan melanjutkan penjelasan materi metode tanpa harga pokok. Yang kedua, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Pada metode ini, semua biaya produksi dikurangkan dari pendapatan penjualan semua produk, baik produk utama maupun sampingan, untuk mendapatkan laba bruto. Dalam metode ini tidak diadakan alokasi biaya bersama seperti halnya dengan metode pertama. Dan contoh di muka, pendapatan penjualan produk sampingan sebesar 4.000 dicantumkan dalam laporan laba rugi di bawah pendapatan penjualan produk utama, sehingga pendapatan penjualan semua produk berjumlah 104.000. Angka-angka lain dalam laporan tersebut tetap sama kecuali jumlah laba bruto dan laba bersih usaha yang berbeda. Yang ketiga, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Dalam metode ini, pendapatan penjualan produk sampingan sebesar 4.000 dikurangkan dari harga pokok penjualan sehingga menghasilkan laba bruto 54.000 atau 100.000 dikurang dengan 46.000. Laba bersih sebelum pajak tetap sama, yaitu sebesar 24.000. Yang keempat, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Pendapatan penjualan produk sampingan sebesar 4.000 dikurangkan dari total biaya produksi, yaitu 60.000. Sehingga biaya produksi turun, menyebabkan biaya produksi persatuan menjadi 1,87 atau 56.000 dibagi 30.000. Sehingga harga pokok persediaan produk akhir turun menjadi 9.350. Perhitungannya seperti pada tabel di bawah ini. Jadi dari tabel di bawah, pendapatan penjualan produk sampingan yang ditambahkan pada pendapatan penjualan produk utama yang dicantumkan sebagai pendapatan lain-lain, atau yang dikurangkan, dan harga pokok penjualan yang dikurangkan dari total biaya produksi adalah pendapatan penjualan produk sampingan setelah dikurangi dengan biaya pemasaran. Setelah dikurangi dengan biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum produk sampingan tersebut setelah terpisah dari produk utama. Selanjutnya, metode nilai pasar atau reversal cost method. Metode perlakuan produk sampingan ini pada dasarnya sama dengan metode terakhir yang telah dibicarakan di atas. Ada perbedaan sedikit di antara keduanya, yaitu kalau pada metode terakhir yang dikurangkan dari total biaya produksi adalah pendapatan penjualan sesungguhnya produk sampingan, sedangkan pada metode nilai pasar ini yang dikurangkan adalah taksiran nilai pasar produk sampingan. Biaya produk sampingan dihitung seperti tabel di bawah ini.
Jadi, taksiran biaya produk sampingan pada saat terpisah ini kemudian dikurangkan dari biaya bersama untuk mendapatkan biaya produk utama. Selanjutnya, metode biaya pengganti atau replacement cost method. Metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Harga pokok yang diperhitungkan dalam produk sampingan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Jumlah ini kemudian dikreditkan pada rekening barang dalam proses biaya bahan baku, sehingga mengurangi biaya produksi produk utama. Pengurangan biaya produksi produk utama ini akan mengakibatkan harga pokok persediaan produk utama menjadi lebih rendah. Contohnya, misalkan diketahui data berikut ini jumlah biaya produksi untuk 18.000 kg produk utama yaitu 27.000 dan pendapatan penjualan produk utama 15.000 dikali 300 perak yaitu Rp45.000. Biaya pengganti produk sampingan yang digunakan dalam pengolahan produk utama 1.800. Biaya pemasaran dan administrasi umum 4.000. Persediaan akhir produk utama 3.000 kg. Dan berikut laporan laba rugi pada gambar di bawah ini. Sekian Hasil presentasi Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.